Ketika Syekhona Khalil menangis karena ilmunya diserap habis santrinya. Mari simak kisah selengkapnya. Tapi sebelum masuk untuk menyimak, mari bangun channel ini dengan cara mengeklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai sarana informasi dan amal jariah untuk kalian semua. Kiai Bahar bin Nur Hasan bin Nur Khotim pernah mondok di pesantren Syekhona Khalil Bangkalan pada umur 9 atau 12 tahun. Di antara teman seperiode beliau ketika mondok di Bangkalan adalah Kiai Haji Manap Abdul Karim, pendiri pondok pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Tidak banyak keterangan tentang bagaimana Kiai Bahar saat nyantri di pesantren Syekhona Khalil, baik tahun atau kegiatan kesehariannya. Namun kisah yang masyhur adalah tentang beliau ditakjir dan diusir oleh gurunya, yaitu Syekhona Khalil. Ketika Bahar kecil mondok di pesantren Syekhona Khalil, beliau bermimpi tidur dengan istri Syekhona Khalil. Pagi harinya, Syekhona Khalil keluar dengan membawa pedang sambil marah-marah pada santrinya. "Kurang ajar, siapa tadi malam yang tidur dengan istri saya? Ayo ngaku, siapa yang tadi malam tidur dengan istri saya?" kata Syekhona Khalil kepada para santrinya. Semua santri ketakutan dan tidak ada yang berani menjawab karena mereka merasa tidak melakukannya. Lalu Syekhona Khalil menyuruh mereka berjalan dua-dua di depan beliau. Para santri pun keluar secara bergandengan, namun santri yang terakhir tidak ada gandengannya. Syekhona Khalil mengetahui hal itu, heran dan berkata, "Mana gandengannya?" "Tidak ada kiai," jawab santri yang tanpa pasangan tersebut dengan gemetar. "Mungkin yang sembunyi itu yang tidur dengan istri saya. Ayo cari perintah beliau." Segera semua santri yang waktu itu berjumlah 20 orang mencari Bahar kecil yang bersembunyi di biliknya karena merasa bersalah dengan mimpi yang dialaminya. Akhirnya Bahar kecil ditemukan dan dibawa ke hadapan Syekhona Khalil. Dengan berterus terang, Bahar kecil menceritakan apa yang dialaminya itu. "Ya Kiai, memang saya melakukannya Kiai, tapi itu cuma mimpi." Setelah mendengarkan penuturan santrinya itu, Syekhona Khalil menghukumnya dengan disuruh menebang pohon-pohon bambu di belakang rumah beliau dengan pedang tukul yang sejak tadi digenggam beliau. "Sekarang kamu saya tindak. Rumpun bambu yang ada di belakang rumah saya itu tebang semua sampai bersih. Jangan sampai ada sisanya, meskipun selembar daun," perintah beliau. Setelah selesai dari tugasnya, Bahar kecil pergi menghadap Syekhona Khalil untuk melaporkan hasil pekerjaannya. Syekhona Khalil yang melihatnya menghadap bertanya dengan nada tinggi, "Sudah?" Bahar kecil menjawab singkat, "Iya sudah Kiai," sambil menyerahkan kembali pedang yang dibawanya tadi. Setelah itu, Syekhona Khalil mengajaknya ke dalam suatu ruangan yang di dalamnya tersedia beberapa talam penuh nasi, lengkap dengan lauk pauknya, yang konon cukup untuk makan 40 orang. Ternyata Syekhona Khalil menyuruhnya menghabiskan semuanya. "Sekarang makan ini sampai habis, jangan sampai tidak dihabiskan. Kalau tidak dihabiskan, saya tebas kamu," perintahnya dengan nada mengancam. Secara akal, tidak mungkin satu orang bisa menghabiskan makanan sebanyak itu. Tetapi, ternyata Bahar kecil bisa memakan semuanya sampai habis dalam waktu singkat. Setelah selesai, Syekhona Khalil membawanya ke ruangan lain yang penuh dengan aneka buah-buahan. "Sekarang, habiskan ini," perintah beliau. Segera Bahar kecil melaksanakan perintah gurunya. Buah-buahan dalam ruangan itu pun habis dalam waktu singkat. Setelah itu, Bahar kecil diajak keluar dari ruangan itu oleh Syekhona Khalil dengan menangis. Bahar kecil tidak mengerti kenapa gurunya menangis. "Ilmuku sudah dihabiskan oleh Mas Bahar.
"Sudah pulanglah kamu," kata Syekhona Khalil kepada Bahar kecil seraya mengusap air mata. Sejatinya, nasi lauk pauk serta buah-buahan merupakan isyarat akan aneka macam ilmu Syekhona Khalil yang luas dan banyak. Namun ternyata muridnya bisa menghabiskan semua itu. Riwayat lain menyebutkan bahwa Syekhona Khalil berkata, "Saya mencari ilmu ke Sidogiri dengan susah payah, sekarang sudah diambil kembali." Dan sebagian riwayat menyebutkan, setelah Bahar kecil selesai membabat pohon bambu, beliau disiram atau dimandikan oleh Syekhona Khalil. Ketika disiram, beliau melafalkan niat wudhu. Setelah itu Syekhona Khalil menyuruh beliau pulang ke Sidogiri. Saat Bahar kecil pulang ke Sidogiri, Syekhona Khalil mengikut sertakan 7 santrinya dari Madura untuk menjadi santri Bahar kecil. Masa mondok Bahar kecil kepada Syekhona Khalil adalah seminggu atau kurang dari 1 bulan. Setelah pulang, Bahar kecil langsung menjadi pengasuh pondok pesantren Sidogiri. Usianya kala itu masih sangat muda, sehingga Bahar kecil dikenal sebagai sebutan Kiai Alit. Menurut riwayat, setelah peristiwa itu, Syekhona Khalil Bangkalan pernah berkata tentang Sidogiri, "7 keturunan dari keturunan saya harus mondok di Sidogiri." Itulah kisah Syekhona Khalil menangis karena ilmunya diserap habis santrinya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat.